Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di zona horor. Cerita yang akan saya bawakan kali ini adalah cerita kisah nyata. Dan cerita ini datang dari salah satu penebang kayu yang sakit setelah memotong kayu besar yang ternyata adalah rumah bagi para jin atau makhluk-makhluk tak kasat mata. Mungkin teman-teman penasaran dengan gimana ceritanya? Kita langsung saja ke ceritanya. Oke teman-teman, di cerita kali ini saya mau berbagi satu cerita kisah nyata yang saya dengar dari orang-orang yang ada di kampung saya. Namanya adalah Pak Tono. Jadi, Pak Tono ini adalah salah satu pekerja kayu atau penebang kayu. Jadi teman-teman, kerjanya itu misalnya ada orang yang memerlukan papan atau membuat balok gitu. Nah, si Pak Tono inilah yang bertugas untuk menebang dan membuat kayu tersebut menjadi balok atau serpihan seperti papan. Nah, sampai di sini teman-teman bisa paham ya pekerjaan dari si Pak Tono ini. Kalau udah, kita lanjut. Jadi pada suatu hari, Pak Salim kita sebut saja, beliau membangun salah satu rumah yang ada di desa tersebut. Dan salah satu material yang harus digunakan adalah balok teman-teman. Jadi orang yang paling pertama ia hubungi untuk membuat balok ini ya si Pak Tono ini. Singkat cerita, mereka dililan nih soal harga ya kan. Pengakuan dari Pak Salim ini katanya dia menanggung pohonnya yang mau dibuatkan balok. Dan Pak Tono ini hanya tugasnya menebang dan membuat baloknya saja. Jadi si Pak Tono ini sudah tidak sibuk-sibuk lagi mencari pohon atau kayu besar lagi buat dijadikan balok. Karena pohon atau kayu yang tadi sudah disiapkan sama si Pak Salim ini. Jadi kayu besar itu milik si Pak Salim karena tumbuhnya itu di daerah kebunnya si Pak Salim ini. Oke, bisa paham kan? Nah, setelah deal-dealan, Pak Tono ini akhirnya pulang ke rumahnya dan mulai mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan buat persiapan besoknya. Mulai dari sensor atau alat potongnya sampai ke semua perkakas atau alat yang dibutuhkan untuk keesokan harinya. Nah, di sore itu pun mereka akhirnya janjian buat cek dulu nih pohonnya sebelum ditebangkan. Nah, setelah mereka jalan beberapa lama, akhirnya mereka sampai di tempat kayu yang dimaksud. Terus kata si Pak Tono, wah kayunya besar juga ya, bisa nih menghasilkan balok yang sangat banyak. Sambil ngobrol, Pak Tono ini bilang ke Pak Salim, ini kayunya nggak disilolin dulu ya. Itu bahasa daerah setempat. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, kita itu semacam meminta izin kepada siapapun yang ada di pohon ini. Mungkin ada makhluk halus atau jin atau semacamnya lah. Nah, takutnya nanti pohonnya kalau udah ditabang, takutnya mereka merasa terganggu. Jadi alangkah baiknya kita izin dulu sebelum menebang. Nah, intinya seperti itulah kata dari si Lolin tersebut. Cuman kata si Pak Salim ini katanya nggak usah Pak, kayu ini nggak ada kok penghuninya. Akhirnya Pak Tono pun mengiyakan aja. Mereka pun balik sampai keesokan paginya. Mereka pergi lagi buat nebang si kayu tersebut. Nah, yang ikut pastinya ada Pak Tono, Pak Salim, dan kebetulan ada 2 dari anak Pak Salim yang ikut, yang bisa membantu mereka dan memudahkan mereka buat memotong si kayu ini. Karena terbilang kayu ini lumayan besar teman-teman. Nah, singkat cerita akhirnya mereka sampai di tempat kayu besar itu. Pak Tono ini mulai menyalakan mesin gergajinya atau sensor namanya.
dan mulai memotong bagian demi bagian dari pohon tersebut. Nah, di pertengahan memotong kayu tersebut, Pak Tono ini ngerasa kayak di lingkungannya tuh sangat-sangat ramai. Seakan-akan pohon itu banyak sekali penghuninya. Tapi sekali lagi karena menyangkut dengan kerjaan, dia pun akhirnya lanjut memotong kayu tersebut. Sesampai kayu mulai putus, dia melihat ada orang yang bertengkar di atas pohonnya, di salah satu cabang dari kayu tersebut. Dia itu digambarkan sama Pak Tono ini kayak dia nangis seolah-olah Pak Tono ini sudah merusak sesuatu yang dia miliki. Pak Tono pun berhenti sejenak sambil mematikan mesin potongnya dan memastikan apa yang dia lihat itu memang benar-benar nyata atau hanya halusinasi. Dan setelah dimatikan, dia pun melihat ke atas dan sosok tersebut sudah menghilang dari pandangan dari Pak Tono ini. Ditanyalah sama Pak Salim, kenapa? Dijawab dengan nada yang agak slow, gak apa-apa kok. Lanjut lagi sambil dipikir Pak Tono ini mungkin cuma halusinasi dari Pak Tono aja ya kan. Sambil memotong kayunya sampai roboh. Setelah merobohkan kayu tersebut, kan semua alatnya dimatiin mulai dari mesinnya, semua jadi tenang tuh, gak ada suara apa-apa terkecuali suara burung yang ada di sekitaran tempat tersebut. Dan akhirnya mereka istirahat tuh kan buat makan. Nah, di sela-sela mereka makan itu, Pak Tono ini mendengar di sekeliling pohon itu kayak ramai sekali. Seolah-olah kayak ada orang yang menangisi tempat tinggalnya karena sudah dibuat hancur sama si Pak Tono ini. Jadi benar-benar suaranya tuh kayak campur mulai dari nangis, kayak suara-suara rintihan gitu, kayak seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang berharga gitu, kata si Pak Tono ini. Karena di sini posisinya sudah bingung, akhirnya si Pak Tono ini memutuskan buat tanya tuh ke Pak Salim. Pak Salim dengar nggak tuh suara-suara aneh yang ada di pohon sana? Kata Pak Salim, nggak dengar tuh. Nah, karena mulai merasa nggak enak, Pak Tono ini ngajak Pak Salim buat pulang aja dulu, nanti dilanjutkan keesokan harinya atau mungkin di sore harinya. Karena mereka berangkatnya tadi itu pagi kan. Nah, sampai akhirnya mereka ini pulang dan sampai di rumahnya masing-masing. Nah, Pak Tono yang baru sampai di rumah langsung merasa kayak demam gitu. Jadi siang itu Pak Tono langsung ke kamar dan tidur karena mengeluh sakit di bagian kepala dan di bagian perutnya. Selama 2 hari mereka nggak kerja tuh. Jadi selama 2 hari selama Pak Tono ini sakit, mereka nggak melakukan aktivitas sengsor-menyengsor lagi tuh karena tukang potongnya itu sedang sakit tuh. Nah, menjelang ke 1 minggu beliau sakit karena tak kunjung sembuh. Istri dan anak-anak Pak Tono ini akhirnya memutuskan buat bawa si beliau ke puskesmas nih, buat ngecek apa sih yang kira-kira penyakit yang diderita sama Pak Tono ini. Nah, setelah diperiksa sama bidan setempat, katanya nggak ada penyakit tertentu gitu yang bersarang di tubuh dari Pak Tono ini. Dan akhirnya mereka sama dengan bidan itu direkomendasikan buat rujuk aja ke rumah sakit yang ada di provinsi setempat. Dan setelah mereka masuk dan diperiksa, hasilnya masih tetap sama. Nggak ada penyakit tertentu yang terjangkit maupun bersarang di tubuh dari Pak Tono ini. Karena tidak ditemukan penyakit yang bersarang di tubuh Bapak Tono ini,
mereka pun mutusin buat pulang aja ke kampung. Karena kalau dipikir-pikir, lama-lama di RS pastinya membutuhkan banyak biaya juga. Akhirnya untuk meminimalisir itu terjadi, mereka memutuskan buat pulang aja. Akhirnya mereka pulang dan sampai di kampung di rumahnya. Mereka pun mengaitkan sakit Pak Tono ini dengan soal pekerjaannya yang beberapa minggu lalu menebang kayu yang besar. Karena makin hari sakit dari Pak Tono ini makin parah. Bahkan Pak Tono ini buat ngomong aja susahnya minta ampun. Nah, Pak Salim yang mendengar hal itu, dia pun ikut membantu tuh. Dan Pak Salim ini mencarikan orang pintar yang dalam tanda kutip ya, buat lihat si Pak Tono ini kira-kira sakitnya gara-gara apa. Dan benar saja setelah didapat orang pintar tersebut, dia diantar ke rumah dari rumahnya Pak Salim ke rumahnya Pak Tono ini. Kita sebut saja kakek Iman nama dari si orang pintar ini. Ya. Nah, Pak Iman ini dia tuh langsung tahu kalau sakit dari Pak Tono ini bukan sakit yang biasa, melainkan ada sesuatu yang diperbuat sehingga balasannya dapat ke Pak Tono ini. Nah, kata dari si kakek Iman ini juga bahwa ketika dia masuk dari rumah Pak Tono ini, hawanya memang beda dengan rumah-rumah yang lain. Dan kakek Iman ini nanya sebelumnya ada kejadian apa sampai menyebabkan si Pak Tono ini sakit seperti ini. Nah, dijelaskan tuh sama Pak Salim kan bahwa mereka tuh nebang pohon besar dan bla 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 sampai jadi seperti ini. Nah, setelah mendengar penjelasan yang dijelaskan sama Pak Salim ini, akhirnya mereka pun memutuskan buat pergi cek kayu yang besar tersebut yang dipotong sama Pak Tono ini. Mereka ditemani sama warga setempat dan pastinya disusul sama Pak Salim ini. Sampai di sana, akhirnya cukup lama Pak Iman ini beserta rombongan ini berjalan. Akhirnya sampailah mereka di tempat tujuannya. Pak Iman ini melihat situasi yang sangat-sangat. Nah, setelah melihat di sekitaran situ, Pak Iman atau orang pintar ini menyadari bahwa memang ada rumah para makhluk halus atau jin yang ada di sekitaran situ. Dan anehnya, pohon yang mereka tebang ini, kata Pak Iman ini, adalah salah satu masjid yang dimiliki oleh para jin-jin ini. Tapi apa yang dilihat sama Pak Iman ini tidak dilihat sama orang-orang yang ada di sekitaran situ, alias warga yang ikut bersama dengan Pak Iman. Nah, setelah itu Pak Iman ini bilang tuh ke Pak Salim, kayu yang kalian tebang ini ada penghuninya. Dan salah satu cara untuk meminta buat mereka tidak mengganggu salah satu dari yang penebang ini ya adalah meminta maaf kepada mereka dan menyediakan tempat baru buat mereka. Dan akhirnya Pak Salim pun meminta buat minta izin dan dipindahkan ke tempat lain alias di salah satu kayu yang memang berada tak jauh dari tempat tersebut. Nah, akhirnya Pak Salim yang ditemani sama Pak Iman ini meminta izin dan membacakan sedikit doa untuk memindahkan mereka di kayu yang lebih besar lagi, yang kebetulan lokasinya nggak jauh dari tempat yang mereka tebang tadi. Nah, setelah kejadian itu entah beberapa hari, Pak Tono ini perlahan mulai membaik. Awalnya Pak Tono yang nggak bisa mengucapkan satu kata pun, akhirnya sekarang dia bisa ngomong kembali dan sakit yang dia keluhkan sekarang sudah tidak ada lagi.
Cuman yang terlihat sangat membekas adalah Pak Tono ini terlihat sangat-sangat kurus dari sebelumnya. Dan itulah dia cerita yang saya ambil dari Pak Tono, seorang pekerja keras yang bekerja banting tulang demi keluarga. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan, karena sejujurnya saya adalah manusia biasa yang tak luput dari salah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.